Kita mendukung kebijakan Pak Bupati ya terhadap investasi ini. Artinya begini, kalau ada tenaga kerja yang masuk, itu supaya disampaikanlah ke pemerintah supaya pemerintah tidak resah, masyarakat tidak resah. Kok kita sekarang tenaga kerja lokal saya sudah dirumahkan, terus mereka enaknya masuk, ini sistem seperti apa ini? Kita juga bingung. Ya, oleh karena itu kalau kita sikap kita DPR jelas-jelas bahwa ini tidak sepakat dengan kedatangan 500 TKA itu. Kita satu bahasa dengan pemerintah, satu bahasa dengan Bupati Konawe bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, pertama saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit. Ini penting sekali. Karena keluhan-keluhan yang saya terima, perizinannya berbelit-belit. Agar prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan rencana pengajuan tenaga kerja asing, RPTKA, izin penempatan tenaga asing atau IPTA maupun VITAS, visa tinggal terbatas, dan izin tinggal terbatas. Impor TKA Cina, Luhut tenaga kita gak cukup. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan impor tenaga kerja asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe, Sulawesi Tenggara, dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang. Mana ada yang bisa cukup? Di Konawe Utara, mana yang cukup? Di Halmahera, mana yang cukup? Kalau ada yang bilang cukup, datang ke saya. Ungkap Luhut, Sabtu 25 Juli 2020. Kendati mengizinkan tenaga kerja asing masuk, Luhut mengungkapkan pemerintah mewajibkan investor yang datang untuk melakukan transfer of technology. Investor asal Cina tersebut setuju. Bahkan investor tersebut bersedia membangun politeknik bekerja sama dengan kemaritiman perindustrian di lokasi pabrik tersebut. Transfer teknologi, mereka juga mau bagaimana mengekstrak kobalt dan nikel ore, sehingga kita tidak perlu lagi impor dari Afrika. Dengan 500 TKA, Luhut menegaskan potensi lapangan kerja bagi tenaga lokal lebih besar lagi, yakni mencapai 5.000 orang. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah sebelumnya angkat suara soal masuknya 500 tenaga kerja asing asal Cina yang masuk ke Indonesia. Kedatangan para TKA di Konawe, Sulawesi Tenggara ini sempat memicu aksi penolakan masyarakat setempat. Dalam pernyataan resminya, Ida mengatakan kedatangan para TKA ini tetap terjadi lantaran keahlian para TKA tersebut dibutuhkan oleh sejumlah perusahaan di Konawe. Padahal kehadiran tenaga kerja asing yang datang bersamaan kala pengangguran di tanah air ini bertambah. Selama pandemi, Ida mengatakan bahwa pihaknya telah meminta perusahaan untuk turut menyerap tenaga kerja lokal. Alasan pemerintah menyetujui masuknya TKA Cina tersebut karena keahliannya dibutuhkan oleh 2 perusahaan yang ada di Konawe. Dan juga kita minta ada tenaga kerja lokal yang akan mendampingi mereka agar terjadi transfer of knowledge. Dan pada akhirnya tenaga kerja lokal kita sudah bisa memahami teknologinya, maka operasional tersebut akan diserahkan kepada tenaga kerja lokal kita, kata Ida. Luhut mau tawarkan harta karun RI ke AS. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku akan menawarkan harta karun kepada negara-negara yang siap menjadi investor. Salah satunya yang akan ditawari adalah Amerika Serikat. Dia mengaku investor yang sudah siap mengembangkan harta karun di Indonesia adalah Cina. Namun dirinya tidak ingin menyerahkan ke negeri tirai bambu ini demi menjaga iklim investasi nasional. Ini kita juga memang dilematis, karena rare earth kan yang paling banyak diproduksi di Tiongkok. Amerika sendiri begitu penit oleh Tiongkok. Itu kelabakan juga. Nah, investor yang paling cepat sekarang itu Tiongkok. Nah, kalau kita semua kasih Tiongkok, nanti semua mental. Kata Luhut,
dalam acara investasi di tengah pandemi secara virtual Sabtu 25 Juli 2020. Harta karun yang dimaksud ini adalah rare earth alias mineral tanah jarang. Komoditas satu ini diyakini mudah ditemukan di Indonesia. Luhut mengatakan saat ini dirinya tengah mencari investor dari luar Cina demi memberikan kesempatan kepada negara lain yang berpotensi besar mengembangkan rare earth. Jadi kita yang memelihara equilibrium. Kita cari investor, apakah Amerika mau? Kita coba atau yang lain, jelasnya. Menurut dia, mencari investor pun tak semudah membalikan telapak tangan. Luhut bilang banyak-banyak prosedur yang harus disepakati antara kedua belah pihak, baik pemerintah maupun investor. Jadi kita harus melihat national interest kita, tidak sekedar hanya terima orang datang investasi. Tidak begitu ceritanya. Ada perhitungan strategi kita, pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu, dan seberapa banyak yang akan kita berikan. Gak akan kita berikan semua, ungkapnya. Dari catatan pemberitaan Detikcom, pasir timah yang biasa diekspor ilegal dari Bangka Belitung merupakan tempat untuk menemukan harta karun ini. Di dalam pasir timah mengandung mineral tanah jarang. Tanah jarang juga disebut memiliki harga yang tinggi, bahkan bisa dijual hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan timah itu sendiri. Komponen satu ini bahkan bisa digunakan untuk partikel nuklir, untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, hingga komponen elektronik. Tanah jarang atau rare earth ini mineral ikutan. Dari proses pemurnian timah itu kan diayak istilahnya dimurnikan. Dan mineral pasir itu mengandung tanah jarang atau monazite namanya, ujar Direktur Utama PT Timah kala itu, Sukrisno. Tanah jarang bisa diproses menjadi 12 komponen, termasuk monazite, thorium, dan lainnya. Salah satu yang paling potensial untuk dijual adalah monazite, yang dikembangkan PT Timah dengan membangun sebuah pabrik kecil pengolahan tanah jarang. Melihat potensi besarnya, Badan Geologi Kementerian ESDM akan melakukan survei potensi rare earth alias tanah jarang. Survei ini akan dilakukan tahun depan. Seorang TKA Cina yang bekerja di Bangka positif corona. Seorang tenaga kerja asing asal Cina yang bekerja di industri pengolahan timah swasta di Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, terkonfirmasi positif COVID-19. Laki-laki berinisial ZA yang berumur 45 tahun ini kini diwajibkan menjalani perawatan isolasi. Diketahui dari hasil pengecekan petugas di sejumlah unit industri, ternyata satu yang positif ini telah beberapa kali melakukan perjalanan antar pulau, kata juru bicara Satgas COVID-19 Bangka, Boy Yandra, di Bangka Sabtu 25 Juli 2020. Boy menuturkan ZA bekerja sebagai konsultan teknik sejak Maret 2020. Selama bekerja tidak pernah melaporkan diri maupun mengecek dini sesuai protokol COVID-19. Sekarang kami koordinasi dengan tim di daerah Kantung Belitung Timur, karena sebelumnya ZA pernah ke sana, yang lain juga akan ditelusuri untuk memutus mata rantai pandemi ini, ujar Boy. Boy meminta setiap TKA yang ada di Bangka untuk segera melapor dan memeriksakan diri secara mandiri. Pemilik perusahaan juga diharapkan menaati protokol COVID-19 untuk setiap kedatangan tenaga kerja dari luar negeri. Nanti di bagian imigrasi juga akan dikonfirm mana saja yang baru masuk, ujar Boy. Hingga 24 Juli 2020 tercatat 185 orang positif COVID-19 di Kepulauan Bangka Belitung. Rinciannya sebanyak 169 orang telah dinyatakan sembuh, 14 dalam perawatan dan 2 orang meninggal dunia. Angka kesembuhan di Kepulauan Bangka Belitung terbilang tinggi, yakni mencapai 91,3%, sedangkan yang dirawat positif 7,6% dan meninggal dunia 1,1%. Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menegaskan impor tenaga kerja asing yang dilakukan investor asal Cina di Konawe, Sulawesi Tenggara, dilakukan karena ketersediaan pekerja terampil yang kurang. Mana ada yang bisa cukup? Di Konawe Utara, mana yang cukup? Di Halmahera, mana yang cukup? Kalau ada yang bilang cukup, datang ke saya,
ungkap Luhut Sabtu 25 Juli 2020. Kendati mengizinkan tenaga kerja asing masuk, Luhut mengungkapkan pemerintah mewajibkan investor yang datang untuk melakukan transfer of technology.